kemarin juga sempat dikomentari sama Pak Mahfud yang mengatakan sebetulnya ini di luar dari ekspektasi beliau. Pak Mahfud mungkin tidak berpikir bahwa hukumannya bahkan sampai pencopotan. Ia menyatakan ekspektasi saya hanya mungkin sekedar teguran keras seperti itu. Cuma ini kan kemudian putusan MK cukup dianggap berani mencopot dari jabatan ketua MK dan kemudian tidak boleh menangani kasus perkara pemilu di pemilu tahun ini. Jadi kalau menurut Anda sebetulnya putusan MK itu sudah cukup menggigitkah ataukah memang ini sebenarnya masih kurang? Tergantung orang mandangnya ya. Kalau saya kan nggak bisa komentarin itu gitu, kita kan harus hormatin itu. Tetapi ya publik tentu meresponnya, ada yang bilang udah kurang, ada yang bilang udah cukup, kira-kira gitu ya. Tetapi lagi-lagi lepas dari itu adalah ada persoalan. Baik itu terhadap kelembagaan maupun terhadap hakimnya sendiri. Karena apapun, hakim itu dituntut untuk dia benar-benar paripurna. Paripurna dari dirinya, paripurna dari kepentingan lingkungannya, paripurna dari kepentingan keluarganya, paripurna dari kepentingan golongan-golongan yang terafiliasi sama dia. Begitu. Jadi sebenarnya sebagai seorang negarawan, ya harusnya dia paripurna. Selesai dengan persoalan diri dia gitu. Oke, Bang Masinton, ini kan ada 17 poin klarifikasi. Ada 4 kira-kira yang kita lihat di highlight secara garis besar. Skenario yang bertujuan menjatuhkan karakter hingga karirnya Anwar Usman. Ini menurut versinya Pak Anwar Usman ya. Kemudian keputusan itu nggak ada kaitannya dengan kepentingan keluarganya ataupun pribadinya. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk fitnah keji yang ditujukan kepadanya sampai kemudian dirinya pantang mundur menegakkan hukum di Indonesia seperti yang tadi saya katakan. Jadi respon Anda ini cukup untuk meyakinkan publik nggak dengan 17 ya pembelaan nggak tahu malu. Pembelaan nggak tahu malu itu namanya. Kenapa gitu? Yang memfitnah siapa? Terus kemudian yang membunuh karakter dia siapa? Iya kan? Terus apalagi tuh yang dia bilang apa begitu tuh? Sengaja ngancurin karir dia. Siapa juga berkepentingan sama karir dia. Gitu loh. Tetapi dengan dia melawan, gitu loh ya. Dia kemudian tiba-tiba merasa korban, terus kemudian dia tidak mau mundur. Saya melihat ini bukan lagi pure urusan tentang etika sebagai hakim. Lalu? Tapi ada sesuatu yang harus dia jaga di sana. Meskipun kewenangannya udah pretelin. Dia sedang melakukan upaya perlawanan. Upaya perlawanan yang menurut kita nggak patut gitu loh. Ini kan Majelis Kehormatan sudah menyampaikan lu melanggar beberapa poin etik yang secara mendasar tuh, yang di sabta apa tuh, ada 7 itu, ada 4 apa 5 yang dia tabrak itu, gitu loh. Terus dia melakukan perlawanan apa? Itu jadi kita teringat nih yang lagi viral tuh, orang naik motor pakai kaos, di belakang kaos kayak tuh dekengane pusat gitu loh. Ada tuh ya, dekengane pusat gitu loh. Jadi kayak saya melihat ya seperti itu gitu loh. Jadi kalau menurut Anda ada skenario kenapa kemudian sudah ketahuan salah, sudah dicopot, nggak mundur juga. Itu nggak cuma bicara soal etika, tapi kemudian ada misi khusus menurut Anda. Iya, benar. Saya melihat itu. Ya karena dia pakai kaos dekengane pusat itu. Kaos itu.